Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam latihan fisika. Pada episode kedua, kita masih melanjutkan pembahasan soal-soal pada gerak harmonis sederhana. Semoga kita selalu diberikan nikmat kesehatan dan juga keluarga kita sehingga kita dapat beraktivitas kembali seperti biasanya. Dan semoga paparan video ini dapat membantu dan mempermudah belajar sehingga dapat menyelesaikan masalah pada gerak harmonis sederhana. Kita lihat pada soal nomor 1. Pada saat energi kinetik benda yang bergetar selaras sama dengan energi potensialnya, maka yang A sudut fasenya 80 derajat, fasenya 3/4, sudut fasenya 45, fasenya 1/4, percepatannya sama dengan 0. Ini jawabannya bervariasi ya. Maka kita harus mengambil bahwa EK sama dengan EP ya. Itu. Kita lihat pembahasannya. EP dibagi dengan EK sama dengan 1. Ya. Maka dengan demikian persamaan dari energi kinetiknya setengah KA kuadrat cos kuadrat theta. Maka dengan demikian energi potensialnya pada getaran setengah KA kuadrat sin kuadrat theta. Maka yang lebih mudah adalah sin kuadrat dibagi dengan cos kuadrat theta sehingga persamaannya dilakukan demikian. Sehingga EP dibanding dengan EK sama saja sin kuadrat theta dibagi cos kuadrat theta. Ya. Maka ketemunya adalah tangan kuadrat theta. Mudah kan? Nah, jadi yang setengah KA kuadrat ini sama maka dibagi 1 sehingga tetanya tangan T kuadrat theta sama dengan 1 maka tetanya 45 derajat. Artinya pada waktu EP dibanding dengan EK sama dengan 1 sudut yang ditempuh adalah 45 derajat atau jawabannya yang C. Inilah kita harus berani merubah persamaan-persamaan itu. Ya. Kita lanjutkan pada soal nomor 2. Bila V kecepatan, A percepatan, EK tenaga kinetik, ya, kemudian EP adalah tenaga potensial, seluruhnya terjadi pada getaran selaras. Maka pada saat melalui kedudukan setimbang, maka pernyataan 1, 2, 3, dan 4 mana yang benar? Itulah yang kita inginkan. Kita lihat pembahasannya pada waktu Y sama dengan 0, maka V-nya sama dengan V maksimum. Kan itu. Kedudukan setimbang, maka V-nya maksimum. Maka dengan demikian pernyataan 1 EK sama dengan EK maksimum. V-nya sama dengan V maksimum, maka setengah MV kuadrat sama dengan setengah M, ya, Vm dikuadratkan, V maksimum dikuadratkan. Maka dengan demikian pernyataan 1 dengan jawabannya adalah betul, sehingga EK sama dengan EK maksimumnya, maka nomor 1 benar adanya pernyataan itu, ya. Maka kita lihat pada soal nomor 2. EP sama dengan EP minimum. Maka dengan demikian EP sama dengan setengah KY dikuadratkan. Maka dengan demikian EP-nya sama dengan 0. Karena apa? Kedudukan setimbang. Ya. Pada waktu setimbang maka Y-nya sama dengan 0. Jadi dengan demikian pernyataan 2 juga sesuai antara pernyataan dan jawabannya. Kemudian yang ketiga, A-nya sama dengan 0. Betulkah demikian? Maka A sama dengan negatif omega kuadrat Y. Y-nya pada kedudukan setimbang adalah 0. Maka A sama dengan negatif omega kuadrat kali 0 adalah 0. Sehingga pernyataan dengan jawaban adalah sama. Sehingga memenuhi syarat. Kemudian EP sama dengan MGH.
Maka dengan demikian EP sama dengan MGH, maka EP sama dengan MGY. Y-nya kedudukan setimbang maka 0. Sehingga besarnya tidak MGH tapi adalah 0. Maka dengan demikian pernyataan tidak sesuai dengan jawaban, maka nomor 4 salah. Sehingga yang memenuhi syarat adalah 1, 2, dan 3. Inilah kita cara meneliti beberapa persamaan pada waktu benda mulai pada kedudukan setimbangnya. Kita lihat pada soal nomor 3. Dua buah osilator bergetar dengan fase sama pada saat T sama dengan 0. Frekuensi getaran itu adalah 10 Hz dan 40 Hz setelah 1/60 sekon kedua gelombang, ya. Karena dari getaran berarti berapa selisih sudut fasenya. Frekuensi pertama 10, frekuensi kedua adalah 40, berapakah sudutnya pada waktu 1/60. Maka dengan demikian inilah yang kita inginkan, ya. Beda sudutnya berapa? Maka theta 2 dikurangi dengan theta 1. Ini rumusnya adalah omega T, ya. Omega T, maka 2πf. 2pi F dikalikan dengan T namanya omega. Maka dengan demikian yang beda adalah F1 dan F2. Yang sama adalah T-nya. Maka dengan demikian 2πt dikalikan F2 dikurangi F1. Maka dengan demikian, ya, ini adalah 40 dikurangi 10, 30. Nah, itu. Ya. Maka 30 dibagi 60 adalah setengah. Ya. Setengah dikalikan 2 adalah 1, maka tinggal pi, atau ketemunya sudutnya adalah perbedaannya 180 derajat. Jadi tidak usah bingung, theta rumusnya adalah omega T, maka F-nya yang beda menjadi F2 dikurangi F1. Itulah pada soal nomor 3, jawabannya adalah yang E. Kita lihat pada soal nomor 4. Sebuah titik materi melakukan getaran harmonis dengan amplitudo A. Pada saat simpangannya setengah A akar 2. Setengah A akar 2. Angka ini merupakan sudut apa? Sudut 45 derajat. Kan itu. Maka fase getarannya terhadap titik setimbang adalah, ini pilihan yang diinginkan, ya. Y sama dengan setengah A akar 2. Berapakah sudut fasenya atau fasenya? Maka dengan demikian sin theta sama dengan setengah akar 2, maka cos theta-nya juga setengah akar 2. Jadi theta-nya adalah 45 derajat. Maka dengan demikian sudut fase atau fasenya sama dengan theta dibagi 2pi, ya. Atau T per T besar juga boleh, ya. Maka dengan demikian karena yang diketahui adalah theta-nya, maka theta dibagi 2pi, maka 45 dibagi 2pi. Ini sama saja 360 derajat. Maka ketemunya adalah 1/8. Jadi fasenya adalah 1/8, ya. Dibuat saja lingkarannya, kemudian diambil sudut 45, digaris berapa jumlah, ya, segitiga yang dibuatnya, kan itu, ya. Jadi jawabannya adalah A. Ketemunya adalah 1/8. Kita lihat pada soal nomor 5. 4 buah pegas, ya, memiliki konstanta yang sama. Kemudian 2 pegas dihubungkan seri disebut dengan pegas A, 2 pegas yang lain paralel disebut dengan B. Maka perbandingan frekuensi getar A dan B adalah, jadi yang diambil adalah frekuensi getarannya, ya. Maka dengan demikian pada seri, ya, maka K dengan K identik, maka adalah K dibagi dengan N, maka ketemunya adalah K/2, ya. Karena apa? Gayanya menjadi lebih kecil, kan itu, ya. Atau lebih mudah ditarik, maka dikatakan susunan seri. Maka dengan demikian
KS-nya kita sebut dengan FA. Kemudian pada paralel K dengan K identik, maka akan menjadi lebih kuat sehingga KP-nya sama dengan NK. K-nya ada 2, maka 2K. Maka KP-nya frekuensinya disebut dengan FB. Maka dengan demikian, berapakah FA dibanding dengan FB? Sehingga frekuensinya inilah persamaannya, 1/2 pi akar K dibagi dengan M. Maka dengan demikian frekuensi berbanding dengan akar K. Sehingga FA dibanding dengan FB, kita ikuti persamaan ini ya. Akar KS dibanding dengan akar KP. Nah, dimasukkan ini ya masing-masing. Maka FA dibanding dengan FB sama dengan akar dari K/2 dibanding dengan akar 2K. Nah, itu. Ini dikalikan menjadi akar 4 ya. Akar 4 adalah 2, maka FA dibanding dengan FB adalah 1 dibanding dengan 2. Jadi jawaban yang betul adalah B ya. Jadi kita harus bisa mengetahui seperti ini, maka baru bisa merubah persamaannya. Soal nomor 6. Sebuah bandul bermassa M kilogram digantung pada sebuah tali yang panjangnya adalah L cm, bergerak selaras dengan amplitudo A dengan frekuensi 10 Hz. Pada saat simpangan bandul setengah amplitudonya, berapakah perbandingan antara energi potensial dan energi kinetiknya pada waktu setengah amplitudonya? Simpangannya setengah amplitudonya, maka dengan demikian setengahnya itu Y/A sama dengan setengah, maka dengan demikian cosnya adalah setengah akar 3. Jadi ini harus kita pahami terlebih dahulu supaya bisa melanjutkan persamaannya. Maka Y sama dengan setengah A, berapakah perbandingan EP dibanding dengan EK? Maka dengan demikian kita lihat persamaannya ini ya, bahwa EK sama dengan setengah KA kuadrat cos kuadrat theta ya. Maka dengan demikian EP-nya adalah setengah KA kuadrat sin kuadrat theta. Yang dibandingkan adalah ini. Yang sama siapa? Setengah KA kuadrat. Maka bisa dihilangkan sehingga EP dibanding dengan EK sama dengan sin kuadrat theta dibanding dengan cos kuadrat theta. Maka dengan demikian ya, setengah dikuadratkan, setengah akar 3 dikuadratkan. Ini adalah 1/4, ini adalah 3/4. Maka dengan demikian persamaannya adalah 1 dibanding dengan 3. 1/4, 3/4. 4 bagi 4 1, tinggal 1 dan 3. Itulah yang kita inginkan pada soal nomor 6. Itulah seluruh pembahasan pada pertemuan kali ini ya. Semoga kita menemukan cara efektif dan lebih mudah kita menyelesaikan pada gerak harmonis sederhana. Selalu semangat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.